untuk Masjid Agung Jatisobo ini sejarahnya tidak lepas dari berdirinya Desa Jatisobo, ya, yang berawal dari salah seorang tokoh pendiri yang tentunya sudah sangat lama, ya. Itu berawal dari seorang pemuda yang bernama Muhammad Imam. Muhammad Imam itu seorang pemuda yang dulu masih bawah di Keraton Kasunanan Kartosuro, yaitu sekitar tahun 1735. Dia menuju ke daerah sekitar timur Bengawan Solo. Timur Bengawan Solo itu dia kebetulan menginap di sebuah desa kecil yang bernama Jatisari. Yang khotib itu mengembara lagi, yaitu ke daerah ke timur lagi, timur selatan, yaitu kurang lebih dari sana sekitar 30-an kilometer atau 40 kilometer ke timur, ke selatan, menuju desa yang namanya Kayu Opak. Setelah dari sana dia kembali lagi ke barat, kemudian sampai di sebuah hutan jati, ya, hutan jati yang katanya dulu itu hutan yang sangat angker. Dia sampai di situ, dia menetap bersama santri-santrinya, mendirikan masjid, mendirikan pondok yang sampai sekarang kita ketahui masjid yang sangat megah ini. Alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri dengan kokohnya. Menurut dari prasasti yang ada, itu didirikan tahun 1837 kalau tidak salah. Untuk merehab Masjid Agung Jatisobo ini sudah beberapa kali direhab ataupun diperbaiki, baik dari dalamnya ataupun dari luarnya. Tapi untuk dalamnya atau untuk tempat beribadah di dalam itu masih utuh, artinya masih belum ada perubahan dalam arti bangunan. Yang sudah ada itu di Serambi ini, termasuk di depan ini, itu yang sudah ada perubahan yang cukup signifikan. Dulu semua tidak ada bangunan tembok seperti ini, yang di depan ini hanya semua bangunan kayu. Tapi karena ya perkembangan zaman, sekarang sudah dirubah, dan itu pun tidak memerlukan suatu ritual apapun, semua hanya berdasarkan karena kebutuhan, karena perkembangan zaman dan sebagainya. Walaupun sebetulnya dari pihak Purbakala menyayangkan, ya, karena ada perubahan dan sebagainya, sebaiknya itu berkonsultasi dengan pihak Purbakala di Jawa Tengah minimal. Itu yang perlu kita lakukan atau kita laksanakan pada pembangunan yang insya Allah menjadi cagar budaya sebetulnya, walaupun belum termasuk tercatat di secara nasional. Sholawatan di Jatisobo ini memang intinya adalah syiar agama Islam. Karena sholawatan di sini itu ada dua macam. Yang satu sholawatan untuk di Jatisobo itu ngiringi manten waktu pernikahan. Terus yang satu ada sholawatan yang sifatnya penyampaian kata-kata mutiara atau istilahnya tembang-tembang yang itu mengandung tuntunan hidup. Itu biasanya disajikan pada malam hari. Untuk sholawatan yang jenis yang kedua itu karena ada di situ ada lirik-lirik tembang dan sebagainya, itu sering disebut di sini adalah Laras Madya. Nah, untuk kegiatan keagamaan pada waktu dulu itu setiap hari-hari besar Islam itu sering ada peringatan. Jadi waktu Maulud Rabiul Awal, ya, itu kan setiap malam 12. Nah, jadi pas kalau di
Solo itu gonge mandek, munggah nih lah istilahnya. Di sini malamnya tuh ya mulutan. Nah mulutan itu juga membacakan itu kitab berjanji yang itu diambil sirah nabawiyah karena ada perkembangan pemahaman Islam, banyak yang sekolah, ngaji dan sebagainya, mungkin mulai dididik, dirintis dengan adanya TPQ. Ya, kalau di bulan Muharram itu banyak di sini didatangi oleh jamaah-jamaah yang istilah ya ingin berdoa atau ingin sholat dan sebagainya. Bahkan saya pernah menemui sebagian rombongan itu mempunyai prinsip, jadi orang itu kalau mengitari masjid ini, termasuk di belakang ini, di makam gedong itu, sampai sini mungkin 7 kali itu, katanya pada waktu itu sudah menyerupai dengan di Mekah itu tawaf setiap bulan Muharram ini terus 1 bulan penuh setiap malamnya. Yang ini masih semuanya asli, hanya gentengnya yang sudah diganti. Dan ini masih semuanya. Pintu-pintu ini masih semuanya. Mau masuk? Monggo. Untuk bangunan di Masjid Agung Jatisobo ini semuanya kayu-kayunya, tulang-tulangnya masih asli, jadi belum ada yang diganti. Ini utama tiang utama 4 ini masih asli, ini kayu utuh, tidak ada sambungan. Tapi yang kecil, tiang yang kecil di samping-sampingnya ini semua disambung, ada sambungan, ini masih kelihatan itu sambungannya. Terus ini mimbar, ini juga masih asli. Walaupun dulu ini tidak ada sunggingan, sekarang ya ada yang mengukir atau yang nyungging ini. Jadi, terus ornamen ini juga masih asli. Bentuk ini juga asli ini, tapi dulu tidak keramik. Jadi dulu pasangan ini tapi dilegoi. Ya, jadi sekarang kan karena kerep tetel dan sebagainya, keramik kan tidak ada. Atap yang di imaman juga masih kayu ini, masih modelnya bangunan ya masih seperti ini. Jadi belum, sejak ini didirikan belum ada yang dirubah kecuali jendela dulu hanya setangkap, jadi tidak lebar ini tapi tinggi. Jadi dulu ya seginilah tinggi ke atas, jadi kan lebarnya hampir sama pintu itu, hampir sama pintu lebarnya. Karena ingin suasana pencahayaan yang agak terang, maka dari sepuh-sepuh sepakat untuk jendelanya dirubah diganti model yang sekarang pakai kaca es. Pintu juga begitu, dulu pintunya ini tidak dinding, kayu, jadi bentuknya memang gini mas, jadi potongnya tidak kotak ya, jadi seperti setengah lingkaran terus dibagi 2 kan gitu. Dulu pintunya begitu memang gitu. Ini kayunya ya masih nih, kayunya masih dipakai. Ini dulu dinding tidak ada ini. Ini masih sana dinding, jadi kelihatannya kan kalau masuk itu kan seperti gelap, serem kan itu orang mengatakan kan begitu. Jadi kan masih posisi ya, kalau dinding ada perbaikan karena model lama banyak yang keropos diganti semen sekarang. Jadi itu mungkin yang masih asli semua. Jadi belum ada perubahan baru sejak dari atas. Sejak dari atas itu hanya kaca dirubah. Dulu kacanya berwarna, ada hijau, kaca jeruk lah katakan itu kan kecil-kecil. Ada hijau, ada kuning. Ini kan semuanya karena ingin cerah, dibikin yang polos padang kan. Masih itu, masih sama semuanya. Belum ada perubahan yang memang tidak dirubah, kan itu. Masih hanya kalau penambahan kanan kiri hanya untuk perluasan tempat ibadah, TPQ dan sebagainya, dan keperluan-keperluan yang lain di masjid ini.